Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jackson Morino dari Prodi D3 Perminyakan angkatan 22 dengan NIM 22010003. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Teknik Pemboran 2. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu sumur dengan total depth 11.226 feet dan casing su pada 5.821 feet. Leak of test dilakukan dengan lumpur 9,6 pounds per galon dan diperoleh tekanan 1250 psi. Saat ini berat lumpur 10,1 ppg. Berapa estimated integrated fluid density? Langsung jawab. Untuk rumus estimated integrated fluid density itu yaitu sama dengan test pressure dibagi 0,052, itu merupakan ketetapan, dibagi depth of test plus test fluid density sama dengan 1250 dibagi 0,052 dibagi 5.821 plus ditambah 9,6 sama dengan 4,1 ditambah 9,6 yaitu 13,7 pounds per galon. Jadi estimated integrated fluid density itu sebesar 13,7 pounds per galon. Lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu well kick. Yang pertama itu adalah influx. Influx itu adalah peristiwa masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor atau lubang sumur selama kegiatan drilling yang disebabkan karena tekanan formasi lebih tinggi daripada tekanan hidrostatis. Jadi tekanan formasi ini lebih tinggi dibanding tekanan hidrostatis lumpur, sehingga menyebabkan fluida formasi ini masuk ke dalam lubang sumur. Yang ke B, jelaskan sebab-sebab terjadinya well kick. Penyebab terjadinya well kick itu yang pertama itu tadi tekanan formasi lebih besar daripada tekanan lumpur. Dan yang kedua, terjadi loss circulation ketika pemboran sedang berlangsung, di mana loss circulasi itu bisa saja terjadi karena terdapat rekahan-rekahan atau pecah atau reka formasi yang terdapat pada formasi ini, sehingga menyebabkan lumpur menjadi loss atau masuk ke dalam formasi batuan. Yang ketiga, sifat-sifat lumpur yang digunakan tidak sesuai. Sifat-sifat lumpur itu bisa berupa berat jenis lumpur yang kurang ataupun lebih tinggi, dan viskositas. Dan selanjutnya tekanan formasi abnormal. Soal selanjutnya, jelaskan tanda-tanda terjadi kick. Yang pertama itu ROP tiba-tiba naik, di mana pada saat pemboran rate of penetration ini tiba-tiba naik, di mana indikator ini dia akan ditunjukkan pada seperti ini di atas permukaan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu drilling break. Drilling break. Jadi drilling break itu bertambahnya kecepatan laju pemboran atau ROP secara mendadak karena bit ini menembus formasi yang lunak, poros dan bertekanan abnormal, bergoa-goa serta rekahan. Yang ketiga, kecepatan aliran lumpur bertambah. Perubahan kecepatan aliran lumpur di flow line disebabkan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor karena tekanan hidrostatis lebih kecil daripada tekanan formasi. Perubahan kecepatan aliran ini akan terdeteksi melalui flow sensor yang ada pada permukaan yang terpasang pada flow line. Yang keempat, berat jenis lumpur turun, di mana berat jenis dari lumpur ini akan turun karena disebabkan tercampurnya fluida formasi ini tercampur dalam lumpur, sehingga menyebabkan berat jenisnya turun. Selanjutnya, volume lumpur tangki bertambah, di mana karena terjadinya pencampuran tadi antara fluida formasi dan lumpur, sehingga menyebabkan volume di tangki yang ada pada permukaan itu bertambah. Dan yang terakhir, berat jenis lumpur yang keluar akan lebih kecil daripada berat jenis lumpur yang masuk.
karena tercampurnya dari fluida formasi tadi. Untuk soal selanjutnya, kapan dapat terjadi well kick? Well kick itu dapat terjadi kapan saja selama operasi pemboran berlangsung. Seperti ini, selama operasi drilling dengan lumpur yang terlalu ringan. Karena lumpur yang terlalu ringan itu dapat menyebabkan sehingga tekanan lumpurnya menjadi kecil dan tekanan hidrostatisnya akan menjadi kecil daripada tekanan formasi, sehingga terjadinya well kick. Yang kedua, saat menembus formasi yang bertekanan tinggi. Seperti yang disampaikan tadi, formasi yang bertekanan tinggi akan menyebabkan fluida ini masuk ke dalam formasi batuan ketika berat jenis dari lumpurnya itu kurang. Dan yang terakhir, kehilangan lumpur atau loss circulation. Untuk soal selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu mendeteksi awal terjadinya well kick, yaitu awal terjadinya well kick itu kita dideteksi, kemudian matikan pompa atau shutdown pump dengan hati-hati, matikan pompa lumpur dengan hati-hati. Yang ketiga, tutup BOP, segera menutup BOP dengan cepat. Ini merupakan rangkaian BOP, kita tutup sumurnya menggunakan BOP ini. Dan yang terakhir, hitung berat lumpur yang diperlukan untuk well kick. Selanjutnya, jelaskan prosedur menutup sumur kick pada saat drilling berlangsung. Yang pertama, posisikan tool joint di atas rotary table. Yang kedua, stop pompa dan cek aliran. Alirannya dicek di flow line ketika pompanya dimatikan. Yang ketiga, buka HRC pada choke line. Di sini choke line dibuka dan tutup BOP. Utamakan anular. Anular ini ditutup dan tutup choke secara perlahan-lahan. Itu untuk prosedur penutupan kick pada saat drilling. Dan selanjutnya penutupan kick pada saat tipping out. Hampir sama. Yang pertama itu posisikan tool joint di atas rotary table. Yang kedua, stop pompa dan cek aliran dari flow line. Pasang drill pipe safety valve force atau inset BOP. Tutup safety valve, kemudian buka HRC pada choke line. Selanjutnya, tutup BOP, utamakan anular ini ditutup dengan segera dan tutup choke secara perlahan-lahan. Soal selanjutnya, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan drill method. Metode ini hanya cukup menggunakan satu kali sirkulasi, yaitu yang pertama mensirkulasikan keluar lumpur lama yang sudah terkontaminasi oleh fluida formasi. Kemudian secara bersamaan memasukkan lumpur baru atau kill mud wake dimasukkan secara bersamaan sambil lumpur lama itu dikeluarkan. Selanjutnya, saat dipompakan fluida kill fluida dari permukaan ke dalam formasi ini, jadwal tekanan pipa harus benar-benar diperhatikan. Setelahnya, tekanan pipa bor dipertahankan konstan hingga lumpur kill kembali ke permukaan. Selanjutnya, jelaskan prosedur mematikan sumur menggunakan wide and wake method. Yang pertama, mulai dengan menghidupkan pompa hingga mencapai kill rate. Selanjutnya, yaitu laju pembunuhan dengan menjaga tekanan casing tetap konstan. Yang selanjutnya, saat mensirkulasikan mud kill, tekanan casing harus dijaga konstan hingga mud kill mencapai mata bor. Sampai ke bit harus dijaga konstan. Setelah itu perlu dijaga tekanan pipa bor tetap konstan, kemudian melanjutkan sirkulasi dengan tekanan pipa bor yang konstan hingga berat kill mud mencapai ke permukaan. Kemudian matikan operasi pemompaan dan amati tekanan pipa bor dan casing. Jika sumur berhasil dimatikan, tekanan pipa bor dan casing akan menjadi 0. Tetapi jika tidak berhasil, masih ada aliran masuk ke dalam sumur.
Selanjutnya prosedur kill the well. Yang pertama itu amati tekanan tubing dan anulus. Anulus ini yaitu celah sini. Itu amati tekanan tubingnya dan anulus. Pastikan semua pressure gauge pada X mastri dan pump manifold dalam keadaan baik. Pengukur yang tidak berfungsi dengan baik harus diganti dengan yang lain. Yang selanjutnya, pompakan tubing dan anulus dengan solar dan kill fluid seperti pada program workover. Dan catat pumping pressure, rate dan volume. Apabila terjadi return, alihkan aliran ke production header atau ke tangki yang ditentukan melalui purboy degauser. Selanjutnya amati sumur selama 15 menit sebelum melanjutkan operasi. Bila sumur belum mati, catat SITP dan SICP atau SICP. Bleed off jika ada gas yang terperangkap. Kalkulasikan berat kill mud berdasarkan catatan SICP dan SICP. Ulangi kill well sesuai yang dibutuhkan dengan menggunakan berat mud yang baru. Selanjutnya untuk soal nomor 3, slow pump rate test adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya 1/2, 1/3 sampai 1/4 dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya bisa disebut kill rate pressure atau KRP atau slow circulating rate pressure. Pertanyaannya, kapan dilakukan slow pump rate test? B. Kapan SCRP diperlukan? Jawab untuk yang A itu setelah adanya perubahan sifat lumpur. Yang selanjutnya setelah adanya perubahan pada pahat BHA atau bottom hole assembly setiap pemboran sekitar 500 feet dengan kedalaman 500 feet. Setiap awal shift atau tour. Yang ke B, kapan SCRP perlu dipakai? Yang pertama itu pada saat mematikan well kick dengan menggunakan drill method atau satu kali sirkulasi. Yang kedua pada saat mematikan well kick dengan menggunakan wait and wake method. Selanjutnya masuk ke directional drilling. Yang pertama, alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah, yaitu ada 3 alasan. Yang pertama alasan topografi, alasan geologis, dan alasan lain. Untuk alasan topografi ini yaitu formasi produktif ini pada reservoir ini berada di bawah sungai atau payau-payau sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemboran secara vertikal. Dan yang kedua, formasi produktif ini atau reservoir berada di perkotaan, dimana bisa diketahui bahwa tidak bisa memungkinkan untuk dilakukannya pemboran pada perkotaan. Untuk alasan geologis yaitu adanya kubah garam. Kubah garam ini atau salt dome yaitu kesulitan dengan desain lumpur, di mana salt dome ini bisa menyerap lumpur atau menyerap cairan-cairan lumpur sehingga dapat menyebabkan masalah pada operasi pemboran. Dan yang selanjutnya adanya patahan atau fault. Kesulitan pada desain lumpur apabila terjadi tekanan abnormal, kick atau loss karena adanya perubahan lapisan formasi. Dan alasan lainnya yaitu pemboran berarah dengan sistem gugusan sumur atau cluster system, yaitu tujuannya untuk menghemat luas lokasi pemboran dapat dilakukan di darat atau di laut, di mana satu platform ini bisa dilakukan 3 pemboran. Dan yang selanjutnya ini menyimpang dari garis atau trayek, itu apabila jadi pemboran ini dilakukan apabila terdapat pipa terjepit sehingga dilakukannya pemboran berarah ini. Yang ke B, tipe-tipe pemboran berarah. Tipe-tipenya itu ada 3. Yang pertama shallow deviation tap atau titik belok di tempat yang dangkal.
Yang kedua deep deviation type, titik belok di tempat yang dalam. Yang ketiga return to vertical type. Ini untuk yang tipe pertama, di mana KOP atau kick off point ini, titik belok ini berada pada tempat yang dangkal. Dan untuk yang tipe kedua, hampir sama seperti tipe yang pertama, cuman kick off pointnya ini berada pada tempat yang lebih dalam. Untuk tipe yang ketiga, mula-mula kick off pointnya ini tipe belok, KOP-nya ini berbelok di tempat dangkal, tetapi kemudian kembali menjadi vertikal. Itu untuk tipe-tipe pemboran berarah. Dan ini ada alat yang membuat kemiringan lubang bor. Selanjutnya metode-metode yang dipakai untuk pengarahan lubang bor. Yang pertama ada metode Stockenberry drill pipe alignment, dan yang kedua metode orientasi dasar lubang sumur. Di mana metode Stockenberry drill pipe alignment ini, metode ini caranya seperti gambar ini. Mula-mula alat pembelok di permukaan dihadapkan ke arah mana yang sasaran dikendakin. Pada drill pipe diikatkan suatu shifting bar atau tanda dan diarahkan ke suatu titik. Di sini misalnya diarahkan ke kaki derek. Pasang drill pipe baru, kemudian di dekat puncak drill pipe ini dipasang shifting bar yang kedua dan diluruskan dengan pertama dengan bantuan teleskop. Selanjutnya shifting bar yang pertama diturunkan, kemudian dipasang lagi drill pipe yang berikutnya akan diluruskan kembali seperti tadi dengan teleskop. Pertahankan agar sudut antara min B dan C min C tetap besarnya. Demikian seterusnya sampai seluruh drill sting berada pada dasar lubang. Dan untuk metode yang kedua, dan ini untuk peralatan metode yang pertama, dan ini peralatan untuk metode orientasi dasar lubang. Selanjutnya ada peralatan survei. Ini untuk peralatan survei. Peralatan survei ini terbagi menjadi dua macam, yaitu single shoot dan multi shoot, di mana single shoot hanya dapat mencatat pengukuran sekali, sedangkan multi shoot dapat berkali-kali. Prinsip kerja alat ini adalah sebagai sebuah kompas dan unit pencatat sudut yang berbentuk cakram dipotret bersama-sama oleh sebuah kamera. Hasil pemotretan ini akan menghasilkan penyimpangan dari vertikal karena adanya fluida yang bergerak bebas, sedangkan area dicatat unit pencatat ini, unit ini terdiri dari tiga macam: sudut kemiringan lubang bor, sudut arah lubang bor, dan efek kemagnetan bumi terhadap pengukuran dengan alat-alat ini. Dan ini cara pembacaan pengukuran alat surveinya. Nama alat ini adalah single shoot dan multi shoot. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang bor, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor formasi dan faktor mekanis. Langsung yang kedua dulu. Untuk faktor mekanis itu yaitu drill collar. Ini drill collar yang tidak cukup besar atau tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. Yang kedua, beban pada bit yang berlebihan sehingga drill collar melengkung. Dan perubahan bottom hole assembly akan memberikan bentuk yang berlainan. Itu untuk faktor mekanis. Sedangkan untuk faktor formasi, dan faktor formasi ini yaitu pada formasi dengan lapisan yang berganti-ganti, yang mula-mulanya lunak kembali menjadi keras, atau sebaliknya yang dapat menyebabkan bit ditahan dengan berat setelah kedua sisinya. Yang terakhir, yang ini kemiringan pada formasi, di mana formasi kemiringan bidang perlapisan lebih besar sehingga dapat mempengaruhi arah dari lubang bor. Dan ini cara-cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut lubang bor. Yang pertama, menggunakan alat yaitu Rotary Steerable System atau RSS.
MAD motor, yaitu positive displacement motor. Ini adalah positive displacement motor, rate of penetration, dan ROP-nya terkendali. Itu untuk cara-cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut lubang pemboran. Yang soal selanjutnya, penggunaan bottom hole assembly dalam pemboran berarah. Selanjutnya, penggunaan bottom hole assembly dalam pemboran berarah, yaitu untuk mengontrol arah lubang bor, menstabilkan lubang bor, memberikan beban pada mata bor, mengurangi masalah teknik. Ini untuk peralatannya, yaitu ada beberapa komponennya, yaitu ada shoot collar. Ini shoot collar di dalam ini. Komponen dalam pengeboran minyak dan gas yang berfungsi sebagai penyambung antara drill pipe, pipa bor, dengan drill bit atau mata bor. Selanjutnya ada band hosting motor. Ini band hosting motor, yaitu motor pengeboran yang memiliki rumah yang bengkok atau memiliki sudut tertentu, digunakan dalam pengeboran berarah atau directional drilling untuk mengubah arah pemboran tanpa harus memutar seluruh rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada drill bit atau ini mata bor. Mata bor yang digunakan ini untuk memotong atau menghancurkan formasi batuan dalam pengeboran minyak dan gas bumi atau tambang, tersedia dalam berbagai jenis seperti roller cone bit, PDC bit, dan diamond bit. Selanjutnya ada drill collar, ini yaitu drill collar pipa bor yang lebih tebal dan tentunya lebih berat dibanding dengan pipa biasa, berfungsi sebagai beban. Jadi ini untuk memberikan beban pada dan tekanan ke drill bit agar dapat menembus formasi batuan lebih efektif. Selanjutnya ada upper stabilizer, yaitu stabilizer yang terletak pada bagian atas assembly pengeboran, biasanya di atas band hosting motor atau drill collar. Selanjutnya soal selanjutnya I, metode perhitungan hasil survei pemboran berarah. Metode-metodenya itu yaitu metode radius kurva atau radius of curvature method, metode minimum kurva, yang ketiga metode Terjen atau Terjen method, dan yang terakhir balance Terjen method. Dan ini cara kerja masing-masing equipment pada positive displacement motor atau PDM komponen. Ini ada beberapa masing-masing equipment. Yang pertama bearing assembly. Jadi bearing assembly itu adalah bagian penting dari positive displacement motor yang berfungsi untuk menopang beban dan menjaga kestabilan rotasi motor. Komponen ini bertanggung jawab atas distribusi gaya yang timbul akibat putaran motor dan tekanan pemboran. Komponen utama bearing assembly ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu truss bearing atau bantalan dorong yang berfungsi untuk menahan gaya aksial yang bekerja pada mata bor. Yang kedua, radial bearing atau bantalan radial yang berfungsi untuk menjaga kestabilan poros dan menahan beban lateral. Dan yang ketiga, drive sub merupakan penghubung antara bearing assembly dan mata bor. Yang soal K, RRS can be run in conjunction with more or less complete MWD atau LWD tools, geostring application. Yang pertama ada neutron gamma density yang berfungsi untuk kombinasi dan pengukuran neutron porosity dan gamma radicity untuk memberikan informasi tentang densitas dan porositas formasi. Selanjutnya ada multi depth resistivity, yaitu berfungsi untuk mengukur resistivitas pada beberapa kedalaman di dalam formasi untuk memberikan gambaran tentang kandungan air atau hidrokarbon. Selanjutnya ada ultrasonic caliper. Ultrasonic caliper ini berfungsi untuk mengukur diameter lubang bor secara real time. Ultrasonic digunakan untuk memantau kondisi dinding sumur dan mendeteksi adanya kerusakan atau
keretakan. Yang selanjutnya ada azimuthal density yang berfungsi, yaitu azimuthal density itu memberikan distribusi densitas sepanjang lubang bor dan kemungkinan analisis anisotropi formasi. Dan untuk PFF ini berfungsi untuk mengukur efek fotoelektrik untuk mendapat informasi mengenai komposisi formasi batuan. Selanjutnya ada multi-axis and vibration. Ini berfungsi untuk mengukur getaran dan guncangan pada alat bor menggunakan sensor pada beberapa sumbu untuk mendeteksi kerusakan atau kehausan pada alat bor serta memberikan data tentang kondisi operasional lubang bor. Yang selanjutnya, Main Advanced Gauge Rotary Stable System for Directional Drilling. Ini merupakan alatnya yang berfungsi untuk kontrol arah yang lebih akurat, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pengeboran. Yang ketiga, mengurangi friksi pada drill string. Yang keempat, kemampuan mengubah arah secara langsung. Dan yang kelima, peningkatan keandalan dan efisienan operasional. Dan soal yang ke-M, cara kerja masing-masing equipment pada RRES berikut ini. Yang pertama ada CDR atau Completion Dual Resistivity, ada teknik pengukuran resistivity formasi yang digunakan dalam logging well drilling atau wireline logging. Teknologi ini dirancang untuk memberikan data resistivitas yang lebih akurat, terutama dalam lingkungan yang kompleks seperti formasi anisotropik dan zona dengan variasi resistivitas yang tinggi. Yang selanjutnya ada stabilizer. Ini stabilizer bekerja dengan menjaga keseimbangan drill string, mengurangi getaran, mengontrol arah pemboran, dan meningkatkan efisiensi pengeboran. Selanjutnya MWD. Ini MWD, yaitu Measurement Well Drilling, bekerja dengan mengumpulkan data dan arah pengeboran, tekanan, dan karakteristik formasi, kemudian mengirimkannya ke permukaan melalui sinyal tekanan lumpur mud pulse telemetry. Selanjutnya ada Steerable Rotary Drilling. Steerable Rotary Drilling ini tools bekerja dengan menggunakan aktuator hidrolik atau mekanik untuk mengontrol arah pengeboran tanpa menghentikan rotasi drill string. Lanjut ke well completion. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Yang pertama, kondisi reservoir. Yang kedua, kekompakan batuan, productivity index, kestabilan formasi, dan pengaruh peralatan. Selanjutnya ada tipe penyelesaian sumur secara lengkap serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada formation completion, yaitu mencakup open hole completion dan cast hole completion. Ini adalah open hole, gambar open hole completion, dan ini cast hole. Untuk keuntungan open hole completion ini, yaitu formasi tidak rusak oleh semen, sumur dapat diperdalam dengan mudah bila diperlukan saat workover, dapat diubah menjadi linear completion saat kerja ulang, dan tidak ada biaya operasi. Untuk kerugiannya sendiri atau kekurangannya sendiri itu tidak dapat mengisolasi zona-zona produktif, sulit mengontrol gas dan air, sulit melakukan pemilihan zona pada saat stimulasi, diperlukan pembersihan lubang jika formasi lepas. Dan untuk cast hole, kelebihannya itu, ini gambar cast hole, yaitu kelebihannya interval produksi satu sama lain tidak berkomunikasi, dapat dilakukan pemasangan multiple completion. Selanjutnya cocok untuk teknik-teknik penanggulangan pasir atau sand control, dan penentuan kedalaman subsurface equipment lebih teliti karena ditentukan setelah wireline logging untuk seluruh kedalaman. Dan untuk kekurangannya sendiri itu biaya tambahan untuk casing, penyemainan, dan perforasi, pengurangan diameter lubang oleh pipa selubung sehingga hambatan terhadap aliran dapat terjadi karena efek perforasi. Diperlukannya pengerjaan penyemainan yang efektif untuk memastikan penyelesaian zona-zona produktif yang baik. Dan selanjutnya logging tidak dapat diulang sehingga perlu interpretasi logging yang teliti. Selanjutnya ada tubing completion yang mencakup kompresi zona tunggal dan kompresi zona banyak.
ini tubing completion zona banyak dan ini untuk completion zona tunggal. Yaitu keuntungan untuk kompresi ini, tubing dapat dipakai sebagai pipa sirkulasi, memastikan fluida sangat mudah dipasang, luas penampang aliran besar melalui tubing atau tubing casing anulus. Tubing dapat dipakai memompahkan cairan pencegah scale atau korosi. Dan untuk kerugiannya sendiri itu downhole safety valve menjadi tidak berguna. Korosi pada pipa selubung produksi karena kontak langsung dengan fluida produksi. Aliran sulit stabil karena GOR tinggi. Pipa selubung mengalami efek tekanan dan korosi pada dan yang terakhir ada wellhead completion. Ini ada gambar wellhead completion, yaitu wellhead completion atau kepala sumur ini adalah suatu istilah untuk menguraikan peralatan yang terpaut pada bagian atas dari rangkaian pipa dalam sumur, yaitu ada casing head, tubing head. Peralatan wellhead ini bisa mencakup well terdiri dari kepala sumur, ex-mastri. Kepala sumur terdiri dari tubing head, casing head, spool, hanger, dan flansa dasar. Berdasarkan konfigurasi turbularnya, kompresi sumur dibedakan menjadi dua, yaitu single completion dan multiple completion. Dan ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan gravel pack. Yang selanjutnya, soal selanjutnya underbalance drilling, definisi dan alasan dari pemboran underbalance drilling. Underbalance drilling itu adalah metode pemboran di mana tekanan hidrostatik dari lumpur pemboran yang dipakai lebih kecil daripada tekanan formasi, sehingga akan ada influx dari formasi secara kontinu ke permukaan, di mana kondisi ini dikondisikan secara terencana. Dan untuk alasan dari dilakukannya underbalance drilling ini yaitu untuk mencegah terjadinya hilang lumpur atau loss circulation, meningkatkan laju penembusan pahat, mencegah terjadi pipa terjepit atau pipe sticking, mencegah terjadi kerusakan formation damage, meningkatkan hasil penilaian formasi, dan biaya penggunaan lumpur pemboran relatif berkurang. Untuk penyebab-penyebab utama dari kerusakan formasi yaitu penurunan permeabilitas alami, formasi akibat aktivitas pemboran, penyelesaian sumur, produksi, atau intervensi sumur. Teknik-teknik pemboran underbalance sendiri itu ada 3, yaitu flow drilling, snap drilling, dan closed drilling. Flow drilling itu adalah operasi pemboran di mana terdapat aliran fluida formasi ke permukaan selama operasi pemboran berlangsung dan fluida pemborannya adalah cairan tanpa gas. Sedangkan untuk snap drilling itu yaitu operasi underbalance yang menggunakan snubbing unit atau coil tubing. Metode ini jenis ini cocok bila diterapkan pada formasi dengan tekanan besar. Yang ketiga itu closed system, yaitu di mana memiliki sistem peralatan permukaan yang khusus, yaitu tertutup atau closed system. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.